Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para ustadz lan ustadzah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah kajian Masjid Nurul Almin yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga sore hari ini, malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa melimpah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satu hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta kemarin tahun 2022, yaitu RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Jadi di antara keputusan yang penting yang diambil oleh para muktamirin adalah tentang risalah Islam berkemajuan. Nah, risalah ini kemudian menjadi menjadi bingkai ya. Menjadi bingkai bagi kita semua warga persyarikatan di dalam kita menjalankan persyarikatan ini atau dakwah ini kepada seluruh masyarakat. Ya, mengapa risalah Islam berkemajuan itu yang dikeluarkan? Ya, karena selama ini syariat Islam sering dikonotasikan dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam keadaan. Nah, Muhammadiyah tentu tidak rela ketika Islam yang jargonnya itu adalah ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu, yang kemudian diasosiasikan kepada sesuatu yang mungkin hal-hal yang sifatnya destruktif, merusak, diasosiasikan kepada anti kemajuan, diasosiasikan kepada sesuatu yang sifatnya kemunduran. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah tidak ingin Islam dicitrakan demikian itu. Oleh sebab itu maka paradigma kita di dalam menyebarkan nilai-nilai syariat itu ke dalam kehidupan bermasyarakat tentu harus kemudian dapat membawa syariat Islam itu yang bercitrakan positif, berkemajuan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pilar bagi kita
bagi gerakan dakwah kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik di lingkungan kita sebagai umat Islam, di lingkungan kita sebagai sesama warga Muhammadiyah, ataupun di luar, ya, di luar lingkungan umat Islam, baik dalam konteks lokal ataupun global. Islam harus dicitrakan sebagai sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang maju, yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan tentu ideologi-ideologi ataupun keyakinan-keyakinan yang ditawarkan oleh masyarakat lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, merespon keadaan yang selama ini syariat Islam digambarkan dengan berbagai citra itu, maka disinilah kemudian di dalam muktamar kemarin, muktamar 48 di Surakarta itu menetapkan bingkai kerangka kerja bagi kita semua, bagaimana kita sebagai warga persyarikatan ini mampu untuk kemudian membawa risalah Allah ini unggul, ya, di kalangan umat manusia itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini di dalam pendahuluan itu ada karakter, ya, atau karakteristik atau ciri atau yang dikenal dengan al-khasa'isul khams. Jadi ada 5 karakter yang menjadi pilar dari risalah Islam berkemajuan itu. Nah, di antara 5 hal atau al-khasa'isul khams, 5 karakter itu di antara yang pertama adalah yaitu apa? Al-mabni 'ala tauhid. Jadi Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pilar utamanya adalah mengajarkan tentang tauhid. Oleh sebab itu maka kita sebagai warga persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah, maka dimanapun kita berada, maka kita berkewajiban untuk mendakwahkan tauhid itu, karena tauhid menjadi dasar, menjadi asas bagi kehidupan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu harus di dalam kehidupan kita, di dalam kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, atau dalam semua dimensi hidup kita harus kemudian berasaskan kepada tauhid itu. Ya, sebagaimana contoh namanya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ini Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa kecuali liya'budullaha, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Mukhlishina lahuddin. Di dalam menyembah kepada Allah itu adalah dengan mengikhlaskan kita beragama, kita taat, kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan di sini dijelaskan para ulama adalah at-tauhid. At-tauhid. Mengikhlaskan maksudnya adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah di dalam kita beragama kepadanya. Asas utamanya adalah tauhid. Oleh sebab itu maka mukhlisin itu dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas.
Yaitu ketika Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah wahai Nabi, wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad. Allah itulah tempat sandaran utama, lam yalid walam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak berputra ataupun diputrakan, beranak ataupun diperanakkan. Jadi maksudnya begitu. Jadi di dalam kita menjalankan syariat ini, maka dasar utamanya adalah tauhid. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata syariat tauhid itu tidak sekedar dibawa oleh Kanjeng Nabi, tetapi seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah risalah utamanya, ajaran utamanya, yang mereka itu mendakwahkan kepada seluruh masyarakat umatnya, itu adalah semuanya adalah ajaran tauhid, yaitu mengajak kepada seluruh umat untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh umpamanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelummu, mir rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali, nuhi, kami Allah memberikan wahyu ilaihi, kepadanya. Apa wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu? Annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buduni, sembahlah oleh kalian akan aku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wahyu yang diturunkan oleh para nabi kepada para nabi dan para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga umpamanya di dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah katakan juga, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami Allah mengutus, ba'asna fi kulli ummah, dalam setiap umat. Siapa rasul? Seorang utusan, seorang nabi yang diutus oleh Allah. Apa misi daripada nabi dan rasul itu? Ani'budullah, hendaklah kalian itu menyembah kepada Allah. Wastanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Taghut itu adalah sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 250 berapa itu. Ya. Jadi at-taghut, kita wajib untuk menjauhi taghut. Jadi ini sesembahan ataupun setan yang dapat menggelincirkan kita untuk tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ini adalah merupakan prinsip utama bagi kita semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita menjalankan syariat ini. Ketekunan kita di dalam kita beribadah, di dalam kita bermuamalah, di dalam kita beramal yang lain begitu, tanpa didasari dengan tauhid yang baik, tentu akan menjadi sia-sia bagi kita semua. Maka tauhid ini menjadi fondasi pokok bagi kita semua untuk kita fahami dengan baik, untuk kita hayati dalam kehidupan kita, kemudian untuk kita implementasikan, kita laksanakan, kita aktualisasikan, kita wujudkan di dalam perilaku kita, di dalam keyakinan kita. Karena ini asas yang sangat fundamental, asas yang sangat penting sekali bagi kita semua. Nah, ini yang pertama, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah.
Jadi risalah Islam berkemajuan adalah mengembalikan referensi kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu menjadi referensi utama bagi kita semua di dalam kita berpedoman, ya, di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah menyatakan, taraktu fikum amroini, ya, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, intamasaktum bihima, sekiranya kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi? Kitabillah. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnati wa sunnati, dan sunnahnya kanjeng Nabi, perilaku hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua hal itulah yang kemudian pusaka bagi kita, referensi bagi kehidupan kita. Maka ciri karakter utama Islam berkemajuan itu adalah menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Nabi sebagai way of life, jalan hidup, perilaku hidup bagi kita semua. Karena semua hal itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Tinggal apakah kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk hidup bagi kita ataukah tidak. Demikian juga As-Sunnah, itu yang diantara fungsi As-Sunnah itu adalah bayan tafsir, bayanut tafsir, menjadi penjelasan terhadap isi kandungan Al-Quran itu. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting bagi kita semua di dalam menjadikan referensi, sumber referensi, pedoman itu adalah Al-Quran. Ya, kalau kita lihat umpamanya di dalam surat Al-Isra ayat 9 itu sangat jelas sekali Allah katakan, inna hadal Quran, sesungguhnya Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwa. Jadi petunjuknya itu adalah lillati hiya aqwa, petunjuk yang lurus, ya. Jadi tidak sekedar petunjuk asal-asalan, tetapi petunjuk yang lurus bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, tinggal apakah kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi bagi kita ataukah tidak, begitu. Demikian juga umpamanya di dalam surat Al-Isra ayat 82 itu, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami Allah menurunkan Al-Quran itu ma huwa syifa, segala sesuatu yang dapat menjadi obat, ya, segala sesuatu yang dapat menjadi obat, syifa, ya, itu menjadi obat, maksudnya obat kehidupan bagi kita semua, ya, obat kehidupan. Ketika kita galau, ya obatnya Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Kita bingung, ya obatnya Al-Quran. Kita mau melangkah kemana, obatnya Al-Quran. Semuanya ada, resep yang ada di dalam Al-Quran itu, sehingga kemudian kehidupan kita itu sehat, ya. Tidak menjadikan kita orang yang sakit, begitu. Itu secara rohani begitu, ya. Itu obat di mana kita melangkah yang benar, melangkah yang tepat, begitu, ya. Mengobati rohani yang rusak, ya, karena mengalami ketersesatan jauh dari Allah. Maka salah satu fungsi daripada Al-Quran itu memberikan obat, resep bagi seseorang itu untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obat rohani. Demikian juga Al-Quran juga bisa juga dapat menjadi obat secara jasmani, ya, penyakit-penyakit yang mungkin yang lain, ya, itu penyakit-penyakit ini menurut sebagian para ulama, ya. Tetapi inti pokoknya adalah obat rohani, ya. Kalau sebagian ulama yang menyatakan bisa juga untuk bisa menjadi obat jasmani, ya.
Bisa juga ya, karena di dalam Al-Quran itu ada doa-doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, sehingga kita pada saat sakit kita bisa meminta kepada Allah sebagaimana resep yang ada dalam Al-Quran yang berupa doa. Nah, sebagai contoh umumnya ada dalam Al-Quran, fa'idha maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang memberikan obatnya, dan seterusnya. Itu diantaranya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi rujuk ilal Quran dan Sunnah. Dan tentu bagi kita ya, bagaimana kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ini, ya tentu dengan metode. Jadi jangan disalahpahami rujuk ilal Quran wa Sunnah itu kemudian kok kita langsung membaca ayat Al-Quran kita maknai dengan kebebasan kehendak, kebebasan berpikir kita. Tidak begitu. Jadi maksudnya rujuk kepada Al-Quran itu memang tujuan goal utamanya begitu. Tetapi bagaimana kita untuk bisa memahami Al-Quran itu tentu melalui jembatan para ulama. Kita membaca tafsirnya para ulama, membaca kitab fikih-fikihnya para ulama, membaca kitab syarah hadisnya para ulama, dan seterusnya begitu. Sehingga kemudian kita sampai kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang benar begitu. Jangan sampai kok kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah itu kemudian menurut kehendak kita sendiri tanpa merujuk, mereferensi kepada para ulama. Tentu tidak begitu, maksudnya tidak begitu. Tetapi memang banyak orang yang mensalah fahami dari apa yang dikemukakan oleh Muhammadiyah ini. Ya begitu. Jadi yang dimaksudkan rujuk ilal Quran dan Sunnah itu tidak kemudian kita membaca Al-Quran, kita langsung kita fahami maknanya menurut kita, persepsi kita, ya tentu kita keliru kalau begitu. Ya karena apa? Karena sumber-sumber referensi klasik sudah memberikan pemahaman kepada kita. Ya, dari era sahabat, era tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai era sekarang. Ya, para ulama sudah menyediakan resource yang sangat luar biasa, maroji yang sangat banyak sekali, yang kemudian kita dapat mengambil pendapat dari mereka itu. Nah, ini begitu Bapak Ibu sekalian, caranya begitu. Jadi rujuk ilal Quran dan Sunnah itu caranya begitu. Jadi kita mengambil ya metodologi yang digunakan oleh para ulama, tidak meninggalkan metodologi yang sudah dikembangkan oleh para ulama klasik itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh dalam kaitannya dengan masalah hadis itu, kajian hadis itu kan kajian yang sangat kompleks sekali begitu. Kalau kita sekedar membaca hadis begitu tanpa dibarengi dengan referensi yang handal, itu kita akan sangat sulit bisa memahami dengan baik dan benar. Apakah hadis itu betul-betul sumber yang kredibel ataukah tidak, itu kita tidak bisa paham gitu. Maka disinilah para ulama menyediakan bahan bagi kita semua. Ada kitab-kitab rijal, kitabur rijal yang membahas tentang para penulis hadis, periwayat hadis, kitab-kitab ruwat, kitab-kitab yang memuat tentang perawi-perawi hadis. Ya, ada kitab Naqdul Hadis, kritik hadis, yang menyediakan tentang kritik terkait dengan mana hadis yang sahih, mana hadis yang maudhu, mana hadis yang dhaif, dan seterusnya begitu. Nah, dari situ kita bisa paham, oh ini hadis sahih, ini hadis hasan, sehingga kemudian dapat kita jadikan sebagai sumber referensi. Oh ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, sehingga kemudian kita harus meninggalkan itu. Nah begitu, karena tidak semua hadis itu dapat kita jadikan sebagai referensi.
Berbeda halnya dengan Al-Quran. Nah begitu. Untuk bisa kita paham mana hadis yang kredibel ataukah tidak, itu tentu kita membaca dari karya-karya ulama klasik yang telah mereka itu melakukan penelitian terhadap berbagai macam hadis itu, yang kemudian mengklasifikasikan hadis itu antara yang sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu itu, sehingga kemudian mana yang kita ambil, mana yang tidak, dan seterusnya. Mengapa kok begitu? Ya karena hadis Nabi itu tidak semuanya selamat sebagaimana Al-Quran. Kalau Al-Quran itu selamat kepada kita, sampai kepada kita itu semuanya selamat, tidak mengalami tahrif, ya, tidak mengalami perusakan dari tangan-tangan jahil. Karena apa? Karena Al-Quran itu diterima oleh para sahabat secara mutawatir, diwariskan kepada generasi berikutnya secara mutawatir, dihafal dengan baik oleh para sahabat, oleh tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai ke generasi kita. Sehingga hadis-hadis itu selamat, begitu. Beda halnya dengan hadis. Al-Quran itu selamat, ya. Beda halnya dengan hadis. Kalau hadis kan tidak begitu, Bapak Ibu. Pada abad kedua Hijriah itu hadis sudah mengalami pemalsuan besar-besaran, fabrikasi. Nah begitu. Karena apa? Karena masing-masing pada abad kedua Hijriah itu sudah umat Islam itu terfragmentasi, terpecah-pecah ke dalam banyak golongan. Yang masing-masing golongan itu ingin memperkuat pendapat dan golongan mereka dengan hadis, otoritas hadis itu. Yang kemudian mereka mencari jalan pintas untuk memperkuat golongan mereka itu dengan caranya bagaimana? Memalsukan hadis. Memalsukan hadis. Sehingga hadis itu banyak dipalsukan oleh orang-orang pada zaman itu, sehingga mengakibatkan pemalsuan hadis itu besar-besaran terjadi pada abad kedua Hijriah. Nah begitu. Oleh sebab itu para ulama hadis sangat prihatin dengan keadaan dan situasi pada saat itu, sehingga kemudian akhirnya memunculkan ilmu rijalul hadis, memunculkan ilmu sanad, ilmu riwayah, ya, ilmu naqdul hadis, kritik hadis. Karena tidak semua hadis dapat kita jadikan sebagai referensi. Maka untuk bisa menjadikan referensi hadis itu, maka kemudian dari mana hadis ini kita terima? Otoritas hadis ini dari mana? Nah itu ditelusuri terlebih dahulu. Baru kemudian ketika hadis itu sudah dinilai dengan baik, bagus, maka baru kemudian kita terima hadis itu sebagai otoritas dalil untuk dapat kita terima dan kita jadikan sebagai dasar amal bagi kehidupan kita. Jadi tidak sembarangan kita mengambil hadis begitu, sementara kita tidak tahu dari mana hadis itu, siapa yang meriwayatkan, bagaimana silsilah dari ataupun sanad hadis itu. Nah, inilah pentingnya kemudian ilmu sanad. Ya, ilmu sanad. Nah, itu semua dapat kita lakukan karena apa? Peninggalan para ulama klasik yang telah menulis berbagai macam hal terkait dengan masalah itu, sehingga alhamdulillah kita dengan warisan yang begitu luar biasa itu dapat mengerti hadis-hadis itu hingga sampai saat ini hadis yang tidak bisa kita pakai, ini hadis yang dapat kita pakai, yang kita gunakan, begitu. Nah begitu Bapak Ibu, itu caranya pun begitu. Jadi kita tidak sembarangan rujuk ilal Quran dan Sunnah, semua hadis kita baca, kita jadikan tidak begitu. Makanya kalau kita melihat dari salah satu manhaj tarjih Muhammadiyah itu, yaitu dalil yang dapat diterima adalah yang disebut dengan as-sunnah al-maqbulah, hadis-hadis yang menurut para ulama hadis itu memang diterima.
Kalau hadis-hadis yang menurut ulama hadis gak diterima, ya buat apa? Nah begitu. Maka disinilah kita sebagai warga Muhammadiyah tentu harus berhati-hati di dalam merujuk dalam setiap dalil itu, ya, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, dalam Al-Quran tentu dalam kaitannya dengan bagaimana cara memahaminya, cara menafsirkan itu. Nah, itu. Jadi tidak sembarangan kita menafsirkan Al-Quran ataupun mengambil riwayat dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah al-ihya atau ihya'ul ijtihad wat tajdid. Menghidupkan ijtihad. Menghidupkan ijtihad. Ya karena apa? Karena ijtihad ini menjadi penting bagi setiap kehidupan kita. Jadi ijtihad hukum itu terus dilakukan, karena kalau kita mengandalkan ulama-ulama klasik tentu tidak cukup. Tidak cukup. Walaupun ulama klasik itu sudah mewariskan begitu banyak ilmu kepada kita, tetapi dalam persoalan ijtihad itu banyak juga ijtihad yang mereka lakukan itu juga ada yang salah. Tidak cocok dengan kebutuhan ataupun situasi zaman saat ini. Saya sering mengemukakan sebagai contoh, umpamanya ada ulama-ulama klasik itu yang menyebut bahwa usia kandungan jabang bayi di dalam rahim seorang perempuan itu bisa sampai 6 tahun. Nah ini kan kalau pendapat ulama ini diikuti, kita ditertawakan oleh para ahli kandungan, para pakar biologi begitu. Karena apa? Karena orang usia kandungan 1 tahun aja sudah luar biasa, sudah membahayakan ibunya, membahayakan janinnya. Kok ini usia kandungan sampai 6 tahun? Nah ini kan pendapat yang aneh. Tentu pendapat yang demikian itu tidak relevan dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Pendapat ini harus kita tinggalkan. Tidak begitu. Karena tidak sesuai dengan temuan ilmu pengetahuan modern itu tadi. Makanya kemudian Muhammadiyah melengkapi instrumen ijtihad itu dengan metode bayani. Apa itu metode bayani? Kok metode bayani? Metode burhani. Tidak cukup hanya mengandalkan metode bayani, tetapi burhani. Apa itu burhani? Burhani adalah perangkat ilmu-ilmu modern. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu astronomi. Supaya apa? Supaya kita membaca Al-Quran itu ya, yang kemudian selaras dengan ilmu pengetahuan. Enggak kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita menafsirkan, tetapi kita berlawanan dengan ilmu pengetahuan, dan itu akan menjadi tertawaan orang. Nah inilah yang kemudian Islam itu dicitrakan sebagai kemunduran kalau begitu. Kenapa enggak selaras dengan ilmu pengetahuan modern? Ya begitu. Sehingga kemudian kebutuhan terhadap ilmu-ilmu modern yang terkait dengan sains itu penting untuk kemudian ketika kita menafsirkan Al-Quran. Sehingga kenapa? Karena ya temuan-temuan modern itulah yang kemudian memperkuat sesungguhnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Tidak kemudian malah kita berpendapat sesuatu yang kontradiktif dengan semangat Al-Quran itu. Ya sebagai contoh umpamanya dalam kaitannya dengan astronomi, ya penentuan tanggal, tahun itu kan kalau kita membaca surat Yunus sangat jelas. Jadi tata surya, ya, perbintangan itu menyediakan bagi kita informasi tentang tahun tanggal. Itu kalau kita membaca surat Yunus, membaca surat Yasin ayat 38, 40, membaca surat Ar-Rahman ayat 5. Itu terkait dengan astronomi, penanggalan. Nah kalau kita masih berkutak terkait dengan masalah penanggalan harus melihat
dengan mata telanjang begitu, maka sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam semangat firman Allah di dalam surat Yunus, dalam surat Yasin, dalam surat Ar-Rahman dan seterusnya begitu. Karena apa? Karena perangkat ilmu astronomi saat ini sudah menyediakan sedemikian rupa terkait dengan bagaimana kita memprediksi waktu ke depan, bukan hanya setahun, 2 tahun, bahkan ratusan tahun ya ke depan. Itu sudah kita bisa memprediksi kapan tanggal baru itu akan muncul, itu sudah bisa. Jadi tidak perlu kita kemudian melihat secara fisik begitu. Nah ini kalau kita lihat di dalam menggunakan ilmu burhani begitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Demikian juga Bapak Ibu sekalian umpamanya terkait dengan apa ya, tasdid itu, pembaharuan itu. Umpamanya kalau kita baca tentang air gitu kan, kalau tentang air itu kan kalau di dalam kitab fikih itu kan di dalam disebut menjadi bagian dari bab tohara atau kitab tohara, babul miyah. Yang fungsi air itu kalau kita membaca dari fikih klasik itu hanya terbatas bahwasanya air itu hanya untuk membersihkan najis dan hadas. Nah begitu. Maka kalau kita hanya sekedar membaca itu tidak cukup untuk era sekarang. Karena apa? Karena fungsi air itu luar biasa bagi kehidupan kita. Maka oleh sebab itu kemudian Muhammadiyah beristihad memperluas ya apa yang sudah dikaji oleh para ulama itu dengan pendekatan ilmu-ilmu modern itu, yaitu memperluas jangkauan air itu tadi. Kalau selama ini fungsi air hanya sekedar untuk membersihkan najis dan hadas, maka tidak sekedar itu. Karena dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan itu dari air. Dari air. Orang itu akan sehat dan baik itu karena mengkonsumsi air yang baik dan bersih. Oleh sebab itu maka kemudian kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim bertanggung jawab terhadap penyediaan air yang bersih. Bukan hanya untuk toharoh, tetapi untuk kehidupan kita. Nah begitu. Untuk minum, untuk makan dan minum dan lain sebagainya itu tadi. Karena apa? Karena ya kalau kita sehat, mengkonsumsi airnya kita sehingga kemudian kita sehat, sehingga kemudian kita bisa menjalankan agama ini dengan sangat baik. Oleh sebab itu maka ya air terkait dengan masalah polusi, bagaimana kita harus kemudian dilarang membuang limbah sembarangan, mengotori air dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim itu. Karena apa? Karena air menjadi resource kehidupan bagi kita. Ketika air itu terkontaminasi dengan berbagai macam limbah, maka itu sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Nah ini para ulama klasik tidak berbicara limbah. Gak ada. Para ulama klasik di dalam fikih berbicara limbah terkait dengan masalah air itu. Nah itu. Maka disinilah kemudian kita perlu beristihad. Kenapa? Karena kebutuhan saat ini. Kalau zaman dahulu mungkin para ulama klasik gak berbicara tentang limbah, belum ada limbah, belum ada pabrik. Kalau sekarang sudah ada limbah, sudah ada pabrik, yang mana banyak orang yang tidak bertanggung jawab ketika membuang limbah kotoran pabrik itu ke sumber-sumber mata air yang mengakibatkan bahaya bagi kehidupan umat manusia. Nah disinilah yang kemudian fikih air yang dikembangkan oleh Muhammadiyah banyak dibaca, terutama para pengambil kebijakan, sehingga kemudian mereka respon apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Ya, kebudelan-kebudelan yang semacam itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah ini salah satu contohnya begitu, Pak. Itu pengembangan tasdid, ya, tasdid di dalam konteks kehidupan sosial keberagamaan kita. Demikian juga umpamanya dalam kaitannya dengan fikih tata kelola. Itu Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan tentang fikih tata kelola. Kalau selama ini kan nggak ada itu. Fikih tata kelola nggak ada. Ya, itu. Padahal dalam konteks kehidupan sehari-hari kita butuh tata kelola itu. Dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan sosial butuh tata kelola itu. Sebagai contoh umpamanya
kita menyelenggarakan sholat jamaah itu kan ada tata kelolanya, ada imam, ada makmum. Bagaimana etika imam, bagaimana etika makmum itu diatur sedemikian rupa itu dalam konteks ibadah, apalagi dalam kehidupan sosial yang lainnya. Maka disinilah pentingnya tata kelola itu, sehingga kemudian segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diantara beberapa hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam merawat atau menghidupkan tasdid dan ijtihad itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi ijtihad itu tidak berhenti pada ulama-ulama klasik, tidak. Ijtihad terus dilakukan, terus terbuka bagi kita semua. Karena apa? Kebutuhannya berbeda. Ya, kebutuhannya berbeda, maka ijtihad itu terus dilakukan. Kemudian yang keempat, mengembangkan wasatiyah, tanmiyatul wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang tengah-tengah. Wasatiyah dari kata wasat yang artinya tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu adalah ya kita itu menjadi wasit. Dalam bahasa Indonesia wasat itu kemudian menjadi wasit. Wasit tengah-tengah. Ya, begitu. Tengah-tengah di sini bukan dimaksudkan tengah-tengah kita posisi tengah-tengah kemudian menjadi yang terjepit, boten. Kalau kita di tengah-tengah jadi orang yang kejepit itu menjadi orang yang kasihan, mesakni, bukan begitu maksudnya. Oleh sebab itu maka wasatiyah itu maksudnya adalah yang menonjol, yang lebih. Ketika orang lain belum berpikir, kita sudah berpikir. Ketika orang lain belum melakukan, kita sudah melakukan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan wasatiyah itu tadi. Maka kemudian di dalam banyak ayat Al-Qur'an semangat wasatiyah itu umpamanya dalam surat Al-Baqarah itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami Allah menjadikan kalian itu ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Tujuannya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian itu dapat menjadi saksi untuk seluruh hidup manusia. Saksi, menjadi wasit. Orang untuk bisa menjadi saksi itu kan tidak hanya hidup di bawah atau sama, setara, tidak. Harus lebih. Di atas. Kalau di atas dapat menjadi melihat, tapi kalau di bawah kita tentu tidak akan bisa melihat. Nah, maka disinilah pentingnya umat Islam itu harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan umat yang lain. Keunggulan dalam dimensi pendidikan, keunggulan dalam dimensi kesehatan, keunggulan dalam berbagai macam. Makanya dulu kayak Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah yang dipikirkan pertama kali itu apa? Pendidikan. Mengapa? Karena umat Islam nggak ada yang dibanggakan dalam konteks pendidikan dengan umat yang lain. Sehingga kemudian bagaimana umat Islam itu memiliki lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader umat ini yang kemudian mereka dapat berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini tidak begitu. Kesehatan juga sama begitu. Jadi yang dipikirkan begitu, sehingga kemudian ya adanya amal usaha sekolah, amal usaha rumah sakit, amal usaha yang macam-macam itu, bidang ekonomi, bidang sosial, itu menjadi kebanggaan. Ketika orang lain berbicara tentang kesehatan, kita mampu berbicara kesehatan, bahkan lebih. Ketika orang lain, umat agama lain berbicara tentang kesehatan, kita tidak hanya sekedar menonton, melihat, tapi juga kita mampu untuk berbicara tentang masalah itu. Itulah yang dimaksudkan dengan litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kita untuk menjadi saksi di antara seluruh umat manusia, berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, inilah semangat ataupun etos Muhammadiyah, yaitu amal usaha. Ya, memerankan diri, meramaikan diri untuk menggiatkan amal
usaha Muhammadiyah. Nah begitu. Jadi bagaimana amal usaha kita itu harus memiliki keunggulan. Ya sekarang sudah banyak ya dari teman-teman yang lain yang memiliki amal usaha yang serupa bahkan lebih unggul dari kita. Tentu kita harus mampu untuk kemudian mengejar yang ketinggalan itu menjadi yang lebih lagi sebagai halnya dulu begitu. Jangan sampai kok kemudian kita yang dulu menjadi pionir malah sekarang menjadi yang terbelakang. Nah ini harus kita pikirkan bersama untuk bagi kita semua tentu ya, terutama dalam kaitannya dengan amal usaha kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah mewujudkan tahqiqur rahmah lil alamin, mewujudkan rahmatan lil alamin bagi seluruh kehidupan masyarakat. Rahmah, kasih sayang. Jadi ketika kita mendakwahkan syariat, ajaran ini adalah semangat kita adalah semangat ramah, semangat rahmah, kasih sayang, tidak menonjolkan ego, emosi, tidak. Tetapi bagaimana nilai-nilai rahmah, kasih sayang itu harus kita kedepankan. Supaya apa ya? Supaya orang yang lain yang dulunya keras, kaku, memusuhi, menjadi lunak, menjadi bersahabat, bahkan kemudian menjadi tertarik untuk kemudian masuk Islam, mewujudkan nilai-nilai syariat ini di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kok kemudian yang kita tonjolkan adalah kehidupan yang keras di dalam mendakwahkan syariat. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran pesan Allah terkait dengan masalah itu. Ya, sebagai contoh dalam surat Ali Imran ayat 159 itu, fabima rahmatin minallah lintalahum, fabima rahmatin, karena disebabkan rahmat kasih sayang minallahi dari Allah, lintalahu, maka engkau wahai Nabi bersikap lembut kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena apa? Walau kunta faddon ghalidul qalbi, sekiranya engkau kaku, keras hati kepada mereka orang-orang kafir itu, lang faddu min haulik, mereka itu akan lari darimu, tidak akan lagi tertarik kepada dakwah. Nah inilah yang dikedepankan oleh kita, oleh Muhammadiyah, adalah dakwah yang ramah, dakwah yang rahmat, yang kasih sayang kepada siapa saja. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, ini karakteristik RIB ya, Risalah Islam Berkemajuan, yang merupakan hasil Muktamar ke-48 di Surakarta kemarin. Mungkin begitu yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.